Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan di pagi hari yang indah ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di dalam kesempatan yang indah ini di pagi hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya mengerti tapi kami juga dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu renungan firman Tuhan dengan judul Satu Lawan Banyak, yang terambil dari 2 Tawarik pasal 20. Namun kita tidak akan membaca seluruh ayatnya. Saya hanya akan bacakan dari ayat 17 saja. Demikian firman Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, waktu saya kuliah di STT Saat, di dalam satu kelas, di dalam satu mata kuliah, ada seorang teman saya bertanya kepada dosen seperti ini. Bagaimana jadinya jika ini seandainya seluruh malaikat itu bertempur melawan Allah? Misal waktu itu lagi bahas tentang kejatuhan malaikat ke dalam dosa. Lalu dosen menjawab orang teman saya tersebut seperti ini. Lah, memangnya kenapa? Apakah kamu takut? Apakah kamu lantas menjadi takut kalau Allah menjadi kalah melawan seluruh malaikat? Lalu kita sekelas tertawa mendengar pertanyaan dosen tersebut. Bukan kita mentertawakan dosen tersebut, tetapi kita tertawa karena pemikiran dari teman saya itu masih sangat lugu. Karena kalau misalnya kita pikir baik-baik, Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa. Dia adalah pencipta, dia adalah Allah. Sedangkan kalau misalnya kita tahu definisi tentang Allah, tidak ada satupun pribadi yang dapat menandingi dirinya. Karena dia adalah pencipta, satu-satunya pribadi yang paling tinggi di antara seluruh ciptaan yang lain. Karena dia adalah pencipta, semua berasal daripada Allah. Maka kalau misalnya kita mengatakan, biarpun seluruh manusia, seluruh malaikat, seluruh setan atau iblis, atau bahkan seluruh ciptaan melawan Allah, tidak mungkin ada yang bisa menang melawan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, dan Allah itu tidak tertandingi, tidak terkalahkan oleh siapapun. Di dalam 2 Tawarik 20 yang kita baca hari ini, dengan jelas diberitakan di dalam firman Tuhan bahwa di sini kita melihat di ayat pertama dan ayat kedua bahwa Moab, Amon, dan Edom itu bersatu, berkong kali kong, mereka bertiga itu untuk melawan Yehuda. Kemudian kalau misalnya kita melihat di ayat yang ketiga, Yosafat yaitu Raja Yehuda menjadi takut dan mengatakan kepada semua penduduk untuk berpuasa bersama-sama dengan Raja Yosafat supaya berdoa kepada Tuhan. Saudara, di sini memang kita lihat di dalam ketakutannya seseorang, wajar kalau dia itu mencari pertolongan kepada pribadi yang lebih tinggi, pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya. Dalam hal ini, ketika Yosafat mencari Allah, itu merupakan keputusan yang paling tepat di dalam kehidupannya.
Kenapa? Karena dia tidak mencari perlindungan ke Mesir. Dia tidak mencari perlindungan ke bangsa-bangsa yang lain. Dia tidak berharap kepada manusia, tetapi dia berharap kepada Allah. Dan kita lihat di sini dengan jelas. Kalau misalnya kita membaca ya pasal 20 ini dari awal sampai habis, kita melihat bahwa Allah yang mengacaukan barisan daripada Amon, Moab, dan juga Edom, sehingga mereka itu porak-poranda dan mereka itu saling bunuh-membunuh. Informasinya sangat jelas bahwa Yehuda sama sekali tidak berperang. Dan mereka itu kalau misalnya kita lihat, ayat yang ke-24 dan ke-25 ini sangat menarik sekali. Dikatakan seperti ini. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini saudara, bahwa Tuhan itu bahkan setelah membunuh mereka, memberikan itu harta-harta miliknya, milik ketiga suku tersebut ya, Amon, Moab, dan juga Edom, kepada Yehuda. Karena di sini mereka telah mengambil satu keputusan yang paling tepat, yaitu hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ada pepatah atau mungkin pemikiran dari seseorang yang betul juga kalau misalnya kita pikirkan seperti ini ya. Biarkan saja orang-orang jahat itu berkomplot, karena tidak ada sebenarnya yang bisa mengikat mereka. Namanya juga orang jahat, di hati mereka itu pasti akan memiliki satu niatan atau satu potensi. Mereka akan mencari peluang dan kesempatan untuk saling memakan satu dengan yang lainnya. Saudara, saya tidak tahu kalau saudara sedang mengalami pergumulan, apakah saudara sedang mengalami pergumulan yang sangat hebat ketika ada orang-orang mungkin yang sedang berusaha merencanakan sesuatu yang jahat, ataupun ada pihak-pihak tertentu yang bekerja sama untuk menjatuhkan saudara. Tetapi saya mau berkata seperti ini saudara, di dalam setiap pergumulan saudara, Tuhan itu lebih berkuasa daripada orang-orang jahat itu berkumpul menjadi satu. Karena saya bisa buktikan sendiri di dalam pergumulan kehidupan saya melihat juga memang ada banyak sekali orang-orang jahat yang dulu memang juga mungkin ingin menjatuhkan saya, tetapi Tuhan meluputkan itu semua, dan Tuhan yang memiliki kendali atas sejarah manusia. Jadi saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas. Sampaikan keluh kesah itu kepada Tuhan. Sekalipun misalnya kita melihatnya satu lawan banyak, tetapi satu pribadi ini yaitu Allah itu sendiri, itu lebih berkuasa daripada banyak orang, banyak ciptaan yang lain yang ingin berkomplot melawan orang yang dikasihi oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah itu adalah saudara? Apakah orang itu adalah saudara yang betul-betul mengasihi Allah? Karena itu, jadilah orang-orang yang selalu taat kepada Allah, bukan meminta pertolongan kepada Allah hanya karena ada maunya, hanya karena ada perlunya, tapi juga perlu bangun relasi dengan Allah setiap hari. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Karena tidak ada yang dapat tahan melawan Tuhan, dan Tuhan akan selalu berserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah anak-anak-Mu yang dikasihi oleh Engkau, dan tidak ada yang tahan melawan kami, melawan Engkau.
karena kami percaya bahwa Engkaulah yang melindungi kami dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena jasa kami, bukan karena kami ini adalah orang-orang yang layak diselamatkan, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan sendiri yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kami tidak pantas menerima itu semua, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan menyertai kami, maka kami dapat melewati segala tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini di mana kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.